Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada saat ini kita di bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya kita bersyukur sehingga kita dipilih oleh Allah untuk hidup di bulan Ramadan, sekaligus mengisinya dengan beribadah. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah semoga Ramadan kita tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun sebelumnya, dan semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus menyelesaikan bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam aktivitas ibadah, sekaligus kita mohon ingin dipertemukan dengan Ramadan tahun yang akan datang. Khatib pada kesempatan yang mulia ini menyuruh pada diri sendiri dan jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena hanya dengan takwa inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, tidak hanya di dunia yang bersifat sementara, tidak hanya di dunia yang ada ujungnya, namun kebahagiaan yang kekal abadi nanti di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah. Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan diturunkannya Al-Qur'an. Ada yang mengatakan tanggal 17, ada yang tanggal 18, bahkan ada juga yang tanggal 24 Ramadan. Pada intinya semuanya sama, yaitu Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Dan ini sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jamaah yang berbahagia, kaitannya dengan turunnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkannya yang pertama dari Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah atau langit dunia. Itu diturunkan pada Lailatul Qadar. Dan dari Baitul Izzah atau langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan ini oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang telah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Ayat ini Al-Hijr ayat 9 menunjukkan bagaimana Allah SWT memberikan perhatian yang serius untuk umat manusia. Dengan turunnya Al-Quran berarti manusia itu merupakan makhluk yang istimewa, sehingga perlu bimbingan dan mukjizat yang terbesar diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Ada beberapa hal dalam ayat ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah menggunakan kalimat inna, sesungguhnya kami. Inna nahnu nazzalna, sesungguhnya kami yang telah menurunkan. Berarti untuk kata ganti kami ini tidak hanya satu, melainkan ada dua ataupun lebih. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melalui malaikat Jibril, melibatkan malaikat Jibril. Kemudian sampainya Al-Quran kepada sahabat itu melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampainya Al-Quran kepada generasi berikutnya itu tabi'in melalui generasi sahabat, dan sampainya Al-Quran kepada kita itu melalui para ulama dan penyebar agama Islam. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga kemurnian Al-Quran menggunakan kata inna wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Dijaga kemurnian Al-Quran, jangan sampai ada di dalamnya ayat-ayat yang dipalsukan, pengurangan, penambahan, sehingga muncullah para hafidh Quran, muncullah para penulis Quran, dan itu merupakan terlibat dalam pemeliharaan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun. Yang ketiga adalah az-zikra. Allah menyebut Al-Quran dengan az-zikr, yang artinya adalah peringatan. Menurut Imam Ibnu Katsir atau Imam At-Tabari dan banyak ulama-ulama tafsir lainnya, bahwa Al-Quran disebut dengan az-zikr sebab di dalamnya terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai i'tibar dan atadzakkur atau diambil sebagai peringatan. Banyak sekali isi kandungan Al-Quran, yang salah satunya adalah berisi materi-materi penting yang bagi orang beriman materi itu akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Kita ingat dalam surat Al-A'la, fadzakir fa inna dzikra fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Berilah peringatan wahai Muhammad, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang takut kepada Allah, dan peringatan itu akan dijauhi oleh mereka yang tidak takut kepada Allah, yang nantinya akan masuk ke dalam neraka. Nah, inilah sehingga Al-Quran sebagai peringatan. Yang kedua disebut dengan az-zikr, bahwa Al-Quran itu disebutkan berbagai macam kisah-kisah orang-orang terdahulu, yuzkaru fihi akhbarul awwalin. Dan yang ketiga, di dalamnya ada syarafun liman tamassaka bih, merupakan keagungan dan kemuliaan bagi siapapun yang berpegang dengan Al-Quran. Sehingga orang yang terlibat tadi dalam menurunkan Al-Quran, dalam mengajarkan Al-Quran, terlibat dalam menjaga Al-Quran, memelihara kebenaran Al-Quran, itulah orang-orang yang mulia, termasuk ahlullah fil ardi, keluarga Allah di muka bumi. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai
kalimat akhir kita sejenak renungkan ayat 30 dari surat Al-Furqan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah menangis seraya berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini dibelakangi, Quran ini ditinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyayangkan banyak umat Islam yang ketika Al-Quran itu diperuntukkan untuk mereka menjadi pedoman yang membawanya pada kemuliaan dan kebahagiaan, malah dibelakangi, malah ditinggalkan. Dan inilah yang kita takutkan, dan kita ingin dengan nuzul Quran atau peringatan nuzul Quran, kita ingin senantiasa menjadikan Al-Quran tidak hanya sebagai kitab yang kita baca, tapi juga yang kita ambil pelajaran dan kita amalkan untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.